apa seorang pemimpin itu rakyat harus melayani rakyat, bukan rakyat yang melayani pemimpin. Maksud saya kalau ngomong itu mudah-mudahan jauh dilamalin. Jangan cuma ngomong doang, amalkan. Sepertinya Bahar Smaik sudah mulai menyadari bahwa dirinya ke depan akan semakin terjepit. Kenapa saya berasumsi seperti itu? Karena sudah ada videonya yang memuji-muji Pak Prabowo. Sayangnya di dalam video ini, selain dia memuji Pak Prabowo, dia juga mencoba menggiring agar Pak Prabowo melakukan tindakan-tindakan berdasarkan apa yang menjadi keinginan Bahar Smaik, terutama dalam rangka mengadili para koruptor-koruptor katanya di zaman Pak Jokowi, atau dia mau mengatakan bahwa Pak Prabowo ini adalah orang yang masih tebang pilih. Dengan banyaknya hari ini penangkapan-penangkapan yang dilakukan oleh KPK terhadap beberapa pemimpin daerah, bagi Bahar Smaik itu belumlah apa-apa, karena masih menganggap bahwa yang ditangkapi itu adalah musuh-musuh politiknya. Jadi lagi-lagi di sini Bahar Smaik mau nuding Pak Prabowo tidak adil di dalam memimpin bangsa ini. Poin pertama yang saya tangkap dari ceramahnya Bahar Smaik. Coba kita dengar dulu, sebentar kita lanjut sahabat ya. Seperti apa congor Bahar Smaik ini mencoba meyakinkan kita semua bahwa dia mendukung pemerintahan Pak Prabowo, tetapi pada dasarnya ini adalah bahasa yang sangat bersayap, sahabat. Belum sampai 1 bulan Prabowo menjabat sebagai presiden, dia babak semua koruptor. Bagus nggak? Bagus nggak? Ini yang saya maksud. Ini jelas ya, bahasa menjilat kan? Jadi belum sampai sebulan katanya Pak Prabowo sudah banyak koruptor yang ditangkap. Saya kira ada 2 problem di sini. Pertama, Bahar ini tidak ngerti soal aturan kenegaraan. Kita tahu ya bahwa yang namanya urusan korupsi itu adalah urusan KPK, urusan kejaksaan, urusan polisi. Belum sampai 1 bulan Prabowo Nah, menjabat coba. sebagai presiden, dia babak semua koruptor. Bagus nggak? Nah itu dia, saya ulangi tadi ya, menegaskan kepada sahabat-sahabat pujiannya terhadap Pak Prabowo. Tetapi di sini menandakan bahwa Bahar Smaik tidak ngerti posisi presiden. Presiden itu bukan pejabat yang menentukan orang dihukum atau tidak, orang ditangkap atau tidak. Tapi sudah ada petugasnya masing-masing, yaitu KPK, polisi, dan kejaksaan yang tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Dia harus berlaku adil. Jadi tidak ada urusan presiden di situ. Presiden pun tidak boleh menghalang-halangi atau memerintahkan orang untuk ditangkap. Di sini masalah yang pertama Bahar Smaik ini. Ini ada tapinya. Prabowo, kalau memang benar-benar sudah melihat pidato-pidatonya, mulai dari presiden, pidato-pidato sangat bagus. Coba di sini. Di sini saja bahasanya Bahar Smaik sebagai seorang penceramah. Ini kan sangat tidak sopan. Ketika dia menyerukan, kalau kau memang, bayangkan Pak, seorang pemimpin negara hanya dipanggil bahasa kau. Kau itu kan bahasa orang untuk yang umurnya di bawah kita. Sepadan pun tidak boleh. Apalagi ini sosok presiden yang jauh, bahkan umurnya lebih tua. Tidak usah dulu kita berhitung soal jabatannya, soal umurnya saja. Tapi Bahar Smaik ini kan masih adik saya ini. Betapa kurang ajarnya dia memanggil kau terhadap Pak Prabowo. Ya, ini yang saya maksud ya, bahwa memang mereka ini luar biasa. Apa seorang itu rakyat harus melayani rakyat. Maksud saya kalau ngomong itu mudah-mudahan jauh dilakukan. Jangan cuma ngomong doang, amal. Nah ini, jangan cuma ngomong doang.
memang karena memang Pak Prabowo selama ini kan begitu getol ya dalam pidatonya, sangat tegas, mau melihat semua ini berjalan dengan baik. Nah, di sini bagi Bahar Smaik menganggap itu hanya pidato. Kenapa demikian? Karena toh menurutnya masih banyak orang, terutama orang-orang yang terlibat pada pemerintahan Pak Jokowi yang belum ditangkap. Artinya apa? Yang dia mau sampaikan bahwa tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Prabowo dengan tindakannya. Kan ini masuknya ini. Nah, cuma sekilas di awal, itu tadi yang saya sampaikan, seolah-olah mengakui Pak Prabowo. Orang bisa terkecoh dengan bahasanya si Bahar Smaik ini. Oh, Bahar sudah mengakui Pak Prabowo. Padahal yang dia lakukan sebenarnya adalah melakukan penghinaan terhadap Pak Prabowo. Belum dengan kata-katanya yang tidak sopan, yang hanya mengatakan kau. Coba. Dan inilah sebenarnya yang saya selalu sampaikan, bahwa kalau congor-congor, para kelambak lawi, oknum-oknumnya ini, yang model-model Bahar ini tidak bisa dijaga, maka wajar saja kalau kemudian anak-anak pribumi marah. Karena sangat tidak menghargai nilai-nilai kultural dan budaya masyarakat kita itu, yang saling menghargai satu sama lain. Nah, ini coba kita lanjut lagi videonya, bagaimana dia menyudutkan Pak Prabowo karena tidak menindak orang-orang Pak Jokowi. Amalkan. Nah, kalau memang mau jangan korupsi, jangan pandang bulu. Amalkan. Jangan. Kalau memang mau lawan politik, langsung masuk ke penjara. Berapa banyak? Nah, ini yang saya bilang. Yang zaman era Jokowi, penjabat sebagai langsung dimasukkan penjara. Berapa banyak di zaman era Jokowi? Nah itu, jelaskan arahnya. Jadi tetap menggiring. Jadi dia angkat-angkat dulu Prabowo, lalu kemudian dengan congornya yang begitu tidak berdosa, menyebut Prabowo kau. Lalu setelah itu dia menuding Pak Prabowo berlaku tidak adil, hanya pidatonya katanya yang tegas, tapi tindakannya tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan. Coba, ini tuduhan-tuduhan yang sangat keji, apalagi kalau bicara soal penegakan hukum. Karena itu sebenarnya adalah bidangnya edukatif. Kan jelas 3 pilar ini kan di dalam negara kita. Ada eksekutif, ada legislatif, ada edukatif. Edukatif itu siapa? KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian. Ranahnya di situ kan Bahar. Bukan semerta-merta karena misalnya Pak Prabowo presiden, lalu seenaknya bisa mengintervensi lembaga-lembaga hukum. Tidak seperti itu. Ini bukan zaman kerajaan, bukan hukum rimba. Nah ini otak-otak khilafah ini begini nih. Dan dia selalu berpikir seluruh tumpuan kebijakan itu dalam proses pelaksanaannya, finalisasinya di presiden. Coba bayangkan. Dan ceramah-ceramah seperti ini begitu liar di masyarakat. Oleh karena itu, kita juga selalu menyesalkan sebenarnya orang-orang yang selalu mengundang makhluk-makhluk seperti ini berkeliaran ceramah. Ada apa sebenarnya ini? Jadi yang saya mau sampaikan dengan menampilkan video ini, kalian jangan terprovokasi, jangan terpengaruh, atau jangan ikut-ikutan mengglorifikasi bahwa seolah-olah Bahar Smaik ini sudah mengakui Pak Prabowo. Tidak. Tidak sama sekali. Bahasa yang dilontarkan Bahar Smaik sangat jelas. Bahasa penghinaan yang sangat bersayap. Ya, memang sekilas kedengarannya memuja-muja Pak Prabowo. Saya kira demikian sahabat ya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat tercerahkan. Saya mohon maaf kalau ada kata saya yang kasar. Itu semua karena ekspresi saya. Memang kalau mendengar Bahar Smaik itu langsung tiba-tiba tensi saya tinggi. Demikian sahabat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.